Perkenalkan, nama saya Dwi Fadilasari. Saya dari Prodi 4 PAIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman saya bab 1 dan juga bab 2 mengenai teknologi pembelajaran. Baik, langsung saja ke bab 1. Yang pertama yaitu ada fenomena aktual. Di mana fenomena aktual ini terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu media pembelajaran, sering disalahartikan sebagai teknologi pendidikan, alat peraga atau sumber belajar. Yang kedua, beberapa ilmuwan menegaskan bahwa media adalah bagian dari teknologi pembelajaran. Yang ketiga yaitu di Indonesia, istilah media pembelajaran mulai digantikan dengan teknologi pembelajaran. Selanjutnya ada tentang konsep media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin medius atau tengah perantara. Media adalah alat untuk menangkap, memproses, dan menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Sumber belajar dan alat peraga berperan dalam mendukung proses belajar mengajar. Selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran. Media harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Materi disajikan sesuai dengan kompetensi dan konsep yang benar. Proses pembelajaran harus memiliki alur yang jelas serta petunjuk penggunaan yang mudah dipahami. Media dapat membangkitkan motivasi siswa dan meningkatkan interaksi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi. Contohnya yaitu buku, gambar, diagram. Yang kedua ada media audio, ada rekaman, suara, dan juga audio. Yang terakhir yaitu media dengan proyeksi. Contohnya yaitu proyektor, video, dan televisi. Selanjutnya yaitu agensi media pembelajaran, di mana ada meningkatkan mutu pembelajaran, terus menyesuaikan dengan tuntutan paradigma baru dalam pendidikan, terus ada memenuhi kebutuhan pasar dan akan lulusan yang siap menghadapi era digital, menjawab tantangan globalisasi dalam dunia pendidikan. Dari bab itu tadi saya memberikan kesimpulan bahwa media pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan kasus pendidikan, khususnya dalam pembelajaran yang tepat. Proses belajar menjadi lebih interaktif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Penggunaan media yang efektif juga membantu menyiapkan siswa untuk menghadapi perkembangan teknologi di zaman sekarang. Setelah ini saya akan melanjutkan untuk materi bab 2, dari bab 1 sampai bab 2 mengenai teknologi pembelajaran. Yang pertama yakni kita akan membahas mengenai bab 1, di mana ada pengertian teknologi pembelajaran. Ada aspek teknologi pembelajaran, ada komponen, aspek, dan juga perbedaan antara teknologi pembelajaran dan juga teknologi pendidikan, serta ada tantangan dan juga masa depan mengenai teknologi pembelajaran. Baik, langsung saja ke pengertian teknologi pembelajaran. Secara etimologis, teknologi berasal dari kata teknik, artinya seni atau keterampilan, dan juga logia, yaitu ilmu. Kalau secara umum atau secara bahasa, teknologi pembelajaran adalah aplikasi yang sistematis dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya yakni ada aspek teknologi pembelajaran. Yang pertama ada sebagai media, yang kedua ada sebagai bidang ilmu, yang ketiga ada sebagai proses, di mana sebagai media ini ada komputer, buku, wifi, pendidikan, internet, CD-ROM, dan juga email. Sedangkan kalau sebagai bidang ilmu itu berfokus pada pengembangan metode dan desain instruksional. Yang terakhir itu sebagai proses, yaitu melibatkan orang, prosedur, peralatan, dan juga organisasi. Selanjutnya ada komponen teknologi pembelajaran. Yang pertama itu ada desain, yang artinya pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem pembelajaran, strategi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada pengembangan, yaitu media cetak, audiovisual, berbasis komputer, hingga teknologi terpadu. Yang ketiga yaitu pemanfaatan, penggunaan media, difusi inovasi dan kebijakan pendidikan.
Yang keempat yaitu pengelolaan, yaitu ada proyek sumber dan sistem informasi dan penyimpangan data. Yang kelima yaitu evaluasi, yaitu analisis masalah, pengukuran, serta evaluasi formatif dan sumatif. Selanjutnya ya ini ada teknologi pembelajaran versus teknologi pendidikan. Teknologi pembelajaran lebih luas, mencakup lingkungan belajar secara keseluruhan. Sedangkan kalau teknologi pembelajaran itu berfokus pada proses, alat, dan sistem belajar berbasis teknologi. Yang terakhir yakni ada tantangan dan masa depan. Kesenjangan digital masih menjadi hambatan dalam pemerataan akses teknologi. Digitalisasi pendidikan menurut kesiapan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses belajar. Kesimpulan yaitu teknologi pembelajaran memiliki peran penting dalam dunia pendidikan modern. Dengan penerapan yang tepat, teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu peserta didik berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Uma. Saya anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 dan 4 mengenai perspektif belajar dan strategi pembelajaran. Apa sih perspektif pembelajaran itu? Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena, konsep, atau situasi tertentu. Sedangkan belajar itu merupakan perubahan kemampuan manusia yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Perspektif itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perspektif kognitif, dan yang kedua perspektif behavioris, dan yang ketiga perspektif konstruktivis, dan yang ketiga perspektif konstruktivis tentang belajar. Yang kedua itu apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah metode atau cara yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Metode pembelajaran itu ada 10, yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode presentasi, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode diskusi, yang kelima metode diskusi dan praktik, yang keenam metode tutorial, yang ketujuh metode kooperatif, yang kedelapan metode simulasi, yang kesembilan metode permainan, dan yang terakhir yang ke-10 adalah metode inquiry. Jadi kesimpulannya pada bab 3 ini, secara umum perspektif dimaknai sebagai cara memandang sesuatu. Terdapat 3 perspektif yang sering dikaji dalam teori belajar, yaitu yang pertama adalah behavioris, yang kedua kognitis, dan yang ketiga konstruktivis. Definisi belajar tersebut itu berbeda-beda sesuai dengan masing-masing perspektif. Dalam pandangan behavioris, belajar itu merupakan perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, perspektif ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu classical conditioning, connectionism, dan operant conditioning. Pertama, menekankan pada reaksi gerak refleks setelah menerima stimulus dari luar. Yang kedua, menekankan pada jaringan asosiasi atau hubungan antara stimulus dan respon. Dan yang ketiga, menekankan
pada sejauh mana sih konsekuensi itu bisa ditimbulkan seperti itu. Lalu ada juga strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran pada bab 3 ini adalah prosedur yang dipilih untuk membantu peserta didik mencapai tujuan atau menginternalisasi konten. Terdapat 2 macam strategi pembelajaran, yaitu strategi mikro dan makro. Strategi pembelajaran mikro adalah berbagai aktivitas belajar dan mengajar seperti diskusi kelompok, membaca mandiri, studi kasus, ceramah, simulasi komputer, dan lain sebagainya. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alvin dari kelas 4 PAIA dari kelompok 2 mata kuliah teknologi pembelajaran PAI. Di sini saya menerangkan bab 5 yang berjudul belajar melalui bahan cetak. Bab ini membahas peran bahan cetak dalam proses pembelajaran serta bagaimana bahan cetak dapat digunakan secara efektif sebagai media pembelajaran. Dan ada beberapa poin utama yang dibahas di bab 5, meliputi ada 6, yakni 1 pengertian bahan cetak, 2 karakteristik bahan cetak, 3 kelebihan bahan cetak dalam pembelajaran, 4 kelemahan bahan cetak, 5 jenis-jenis bahan cetak dalam pembelajaran, dan yang keenam adalah strategi penggunaan bahan cetak yang efektif. 1 pengertian bahan cetak, yakni bahan cetak adalah media pembelajaran yang berbasis teks dan gambar seperti buku, modul, brosur, dan lembar kerja. 2 untuk karakteristik bahan cetak, yakni mudah diakses tanpa memerlukan perangkat elektronik. 3 kelebihan bahan cetak dalam pembelajaran, yakni fleksibilitas, bisa dibaca kapan saja tanpa tergantung pada teknologi. Efisiensi biaya, yakni lebih murah dibandingkan media elektronik atau digital. 4 kelemahan bahan cetak, tidak interaktif seperti media digital. 5 jenis-jenis bahan cetak dalam pembelajaran, yakni buku teks, sumber utama dalam banyak sistem pendidikan, modul didesain untuk pembelajaran mandiri dengan panduan yang lebih rinci. 6, yakni yang terakhir, strategi penggunaan bahan cetak yang efektif, yakni menggunakan desain yang menarik dengan kombinasi teks dan gambar. Untuk kesimpulan di bab 5 ini, yakni bahan cetak tetap menjadi media pembelajaran yang penting meskipun perkembangan teknologi digital semakin pesat. Keunggulannya dalam kemudahan akses, biaya rendah, serta kemampuan mendukung pembelajaran mandiri menjadikannya relevan dalam berbagai konteks pendidikan. Namun, perlu inovasi dalam desain dan penyajiannya agar lebih menarik dan interaktif bagi pembelajar. Sekian, terima kasih.